Selamat siang teman-teman, selamat berhari Minggu. Ini video kali ini saya di Gereja Santo Yosef Bakalerek. Di sini saya tinggal selama 10 tahun. Dan hari ini saya datang ibadat di sini, tapi ternyata sampai di sini ada misa. Ada seorang pastor tamu melayani di umat stasi Santo Yosef. Di sini saya akan menceritakan semua pengalaman saya berada di tempat ini. Stasi ini jauhnya dari paroki, pusat paroki ada kira-kira 7 km. Jalannya juga belum terlalu baik, belum aspal. Tapi orang biasa lancar, orang pergi pulang. Pastor mereka melayani juga tidak tiap hari. Tapi kadang-kadang ada misa, kadang-kadang ada ibadat. Dan saya herannya ini gereja dibangun kira-kira tahun 1900 ke tahun 2000-an. Tapi saya melihatnya ini di dalam mimpi itu tahun 1998 yang dia berkata, "Marilah ikut aku." Itu ada di depan sana. Di depan altar sana. Ini adalah Tuhan Yesus yang berbicara di gereja ini. Dan saya melihatnya itu dia berdiri di depan gereja. Dia di depan gereja, dia berdiri dan melihat saya, dia bilang, "Marilah ikut aku." Kemudian Bunda Marianya di dalam gereja ini Bunda Maria dari Lourdes. Ini Bunda Maria dari Lourdes yang nama anak saya juga di dalam gereja juga. Kemudian Maria dari Lourdes yang datang kepada saya yang mengucapkan doa, "Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita," dan dia keluar. Gereja ini tidak terlalu besar ya. Ini Santo Yosef Bakalerek. Ini gerejanya. Di sini saya banyak mengalami Tuhan dan saya mengimani Tuhan bermula di sini. Saya mengalami banyak penderitaan, saya mengalami banyak cobaan, saya mengalami kesulitan. Saya berada di tempat ini dan saya kuat karena benar-benar dia ada. Dia sangat hadir. Keren kan? Luar biasa. Tuhan siapkan semuanya. Dia hanya bilang, "Marilah ikut aku." Kemudian nyata pada 10 tahun kemudian nyata sekali bahwa Tuhan itu dahsyat. Dan di sini saya bekerja sebagai ketua basis. Setelah saya menjadi Katolik, saya bekerja menjadi ketua basis itu hampir 9 tahun. Sampai saya tinggal di kota di Lauleba, saya masih ketua basis tapi saya sudah kabur. Dan di situ juga saya mengalami banyak tantangan. Tapi saya tidak takut karena saya juga punya prinsip dan saya tahu Tuhan itu hidup dan tidak mungkin membiarkan saya sendirian. Saya bekerja menjadi ketua basis, tantangan juga banyak karena mereka bilang saya bukan asli Katolik, tapi saya itu banyak bicara, banyak begini. Tapi hanya itu yang menurut saya benar, itu adalah keadilan semua. Dan dahsyat sekali di sini waktu saya disiksa dan saya di minggu pertama itu saya datang ke gereja ini jam 6 dan saya mengikuti mereka berdoa. Mereka berdoa di gua sana. Di sana mereka berdoa dan saya juga ikut. Rupanya yang kami doa sama-sama itu adalah kongregasi Santa Ana. Lalu disinilah saya pulang. Saya berada di sini waktu saya disiksa itu hari Minggu, hari Jumat. Jumat pertama itu seperti saya mengalami Jumat Agung. Jam 3 sore itu Tuhan Yesus dihukum mati. Dan itu yang saya disiksa. Kemudian minggu pertama itu saya
berada di gereja ini, saya punya muka itu masih lembab, masih saya tidak ini, kalau orang lain pasti stres, masih trauma bagaimana, tapi saya tetap datang ke gereja dan saya berdoa. Saya tanya Tuhan, kenapa semua itu harus terjadi? Dan kenapa semua ini? Saya di saat saya seperti ini, keluarga tidak ada, dan saya mengalami ini saat saya mengikuti Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus memanggil saya, marilah ikut aku. Tuhan memanggil kita itu bukan hidup yang enak, tetapi bermacam-macam tantangan, cobaan. Tapi kalau kita di jalan yang benar, jangan takut. Dan di sini saya berdoa, saya pulang dan Tuhan menunjukkan saya firman Yeremia 1 bab 1 ayat 19. Yeremia dipanggil dan diutus. Di situ tuh yang saya rasa beban saya ringan. Apa mungkin? Apa benar? Kita ini tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saya hanya berdoa. Saya yakin Tuhan itu ada. Dia beri kekuatan. Apalagi yang dia sudah tunjukkan dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Saat Duta Vatikan datang, saya masih di stasi ini dan saya naik ojek ke Loleba untuk mencari di sana. Mereka ada misa besar-besaran dan umat itu mungkin hanya saya yang pergi misa di Duta Vatikan bersama Duta Vatikan di Loleba, yang jauhnya dari sini itu 8 atau 9 kilometer. Dan di situ Tuhan mengatakan, Loleba Lembata, di sini ada firman yang digenapi. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang rendah akan ditinggikan, terakhir akan menjadi yang pertama. Dahsyat. Dan saya juga melihat tema waktu itu. Waktu Duta Vatikan itu, semoga aku dapat melihat. Sedangkan apa yang saya lihat selama ini yang hanya di dalam mimpi sudah menjadi kenyataan saat saya menjadi Katolik. Kadang juga saya takut, kadang juga saya merinding, kadang juga saya bahagia. Semua itu bercampur. Apalagi saat saya di sini, saya bekerja menjadi ketua basis itu, saya harus membersihkan gereja, saya rapikan gereja, saya membawakan doa. Kalau ada hanya ibadat itu saya jadi pemimpin, saya menjadi lektor, bacaan pertama, bacaan kedua, menjadi anggota KOR, pergi kemana-mana, aktif dalam kegiatan itu. Di situ tuh yang saya merasakan kekuatan Tuhan ada di sana. Dan saya percaya saya tidak sendirian. Apalagi terjadi waktu baju saya yang dijual, saya ada menjualnya, Wall for Jesus, di belakang itu Pulau Lembata, berjalan bersama Yesus. Tapi di belakang juga Pulau Lembata ada 150 hampir 200 habis dijual. Di situ saya tahu kalau benar-benar kekuatan Tuhan itu ada saat saya berada di gereja ini. Dan ini di sini saya sudah hampir 5 tahun saya tinggal di Loleba, tapi saya tetap datang misa di sini. Saya tidak pernah lupa. Walaupun saya sudah jauh di sana, tapi saya kembali untuk berdoa di sini, untuk misa di sini, ikut kegiatan di sini. Walaupun tidak selalu, tapi 1 bulan, 2 bulan, 1 kali atau 2 kali itu saya datang misa. Saya tetap ingat Tuhan memanggil saya. Dan dahsyatnya itu hanya saya yang tahu. Kalau saya bicara dengan orang lain, apakah mereka mengerti? Itu tidak mungkin. Saya mengalaminya itu di tempat ini, yang banyak perkara yang saya harus alami. Termasuk 1 kali pesta Malaikat Agung 29 September itu anak saya lah yang ketiga. Waktu kami datang ibadat itu hari Minggu, tiba-tiba angin kuat ini, dia mengumpulkan daun-daun yang kering dan dia mengangkat ke atas. Kami semua datang dan melihatnya. Hanya saya itu berteriak, wow, mujizat, seperti orang menghamburkan bunga di atas udara, dan terjadi 2 kali. Saya berteriak, saya bilang wow, mujizat yang terjadi. Ya kan, orang bilang itu sudah biasa. Dan saya pulang ke rumah, saya mengajak anak saya pergi ke kebun
Kami itu berkebun di sini, kira-kira jauhnya itu 8 kilometer kami berjalan kaki. Anak saya itu umur waktu itu baru 4 tahun. Lalu saya bilang begini, saya mengajak anak-anak saya semua orang, ada 5 orang itu, tapi hanya satu itu yang ketiga yang ikut. Ya, sedangkan yang ketiga itu hari ulang tahunnya adalah pesta Malaikat Agung. Dia yang ikut saya ke kebun. Sampai di kebun, kami sampai di tengah jalan, tiba-tiba kami istirahat dan dia mengambil satu kartu memori. Kartu memori ini dia bilang, "Ma, coba pasang di HP dulu, ada HP kecil yang kita biasa hanya dengar musik saja." Dia bilang, "Mama coba pasang." Tapi saya bilang, "Tidak usah, itu tuh orang sudah buang. Kartu memori itu tidak baik lagi. Tidak mungkin orang buang sembarang. Orang punya kartu memori baru mereka angkat buang di situ. Itu orang tidak pakai, makanya mereka buang di situ." Dia bilang, "Tidak Mama, coba Mama pasang dulu." Saya bersikeras saya tidak mau, tetapi dia juga bersikeras bilang harus pasang. Lalu saya mengambil dan memasangnya. Lalu apa yang kami dengar di dalam itu adalah kata-kata Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus terangkat di surga. "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Di dalam kartu memori itu, di HP yang kami dengar. Dan saya dengan anak saya tadi itu ketakutan dan kami berpelukan, karena ini kami di dalam hutan. Jadi saya berpelukan, saya bilang, "Wah, seperti yang tadi itu di gereja itu." Kami dua sementara ngomong, "Tadi yang di gereja itu pasti roh Tuhan, karena dia mengangkat semua daun-daun di atas seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga." Sedangkan yang ada di dalam kartu memori itu kata-kata Tuhan Yesus saat dia terangkat ke surga. Lalu kami pulang, hanya 2 minggu saya pulang ke kampung ke Sulawesi. Dan itu dahsyat, padahal selama ini kami dilarang pergi kemana-mana, apalagi karena ketemu keluarga di Sulawesi. Lalu kami juga uang tidak cukup. Tetapi waktu itu tiba-tiba saya punya keluarga suami punya keluarga yang istrinya orang Toraja, dia pulang untuk penguburan keluarganya di Toraja. Lalu mereka sudah beli tiket, tetapi tiket ini tidak jadi, mereka tidak jadi jalan waktu itu, akhirnya dibatalkan saat saya ingin mau pergi bersama-sama dia. Jadi kami berangkat ke Sulawesi, kami semua jalan, kami ada 4 orang jalan. Dan anehnya kami punya uang yang hanya pas-pasan itu, dan saya percaya. Saya bilang pasti ini saya akan bisa tembus ke kampung, karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Sedangkan saya dengan suami itu melarang saya tidak boleh kemana-mana. Tetapi saya hanya berkata kepadanya, "Saya pergi karena uang yang saya pakai bukan kau punya uang, dan saya akan pergi ketemu dengan keluarga." Lalu saya pergi sampai di kampung saya di Palu, Sulawesi Tengah, sampai di Luk Banggai, itu uang 1 juta lebih, 1.100.000 atau 200 itu pas-pas habis, tidak ada sisa. Walaupun saya ini pergi merantau sudah lama sekali, tapi uang saya tidak pegang uang. Itu juga uang kami pakai pinjam. Lalu saya ketemu keluarga saya itu senang sekali. Dan mereka senang karena saya hanya seorang perempuan. Mereka di sana ada beberapa orang laki-laki. Lalu mereka bilang mereka sangat senang, dan kami berdoa, kami berkumpul, kami berdoa. Kalau saya merasakan itu saya seperti anak yang hilang dan pulang kembali, karena saya merantau ke Malaysia berapa puluh tahun, lebih 10 tahun ke NTT, lalu ke Sulawesi ketemu dengan keluarga lagi. Tapi saat itu saya sudah menjadi Katolik. Lalu saya pergi di sana dan saya ketemu keluarga. Saya bilang begini, saya pergi merantau itu saya tidak pernah dapat uang, saya tidak dapat harta, tetapi yang saya dapat hanya Tuhan Yesus dan anak saya 5 orang. Lalu keluarga saya, dia bilang tidak apa-apa, mereka sangat mendukung saya, walaupun saya bukan lagi Protestan, saya sudah di Katolik, tapi keluarga saya meneguhkan saya. Saya menceritakan pengalaman saya, lalu mereka katakan, "Apa yang kau imani itu